Salam semua, sayang-sayangnya Bude. Lagi apa tuh? Bude harap kalian semua sehat-sehat, oke? Misteri malam ini Bude mau cerita ini ya. Cerita dari adiknya Bude. Jadi udah beberapa tahun yang lalu yang dialami gitu ya. Dia ceritakan kembali untuk subscriber Bude yang ada di mana-mana. Oke? Oke, ceritanya begini. Satu hari itu adiknya Bude ini pergi ke Jogja. Dia bersama kawannya untuk menghadiri wisuda anaknya. Nah, kawannya anaknya tuh sudah di Jogja. Jadi adiknya Bude ini bersama 4 kawannya itu naik mobil sendiri gitu ya menuju Jogja gitu ya, karena sudah di Jogja itu ada satu hari yang maksudnya ada kelebihan satu hari lah, karena mereka nggak bisa bukan berlama ya, karena mereka itu kalau mau sewa kamar itu nanggung gitu ya. Jadi mereka memutuskan untuk pergi ke Tuban. Tuban itu di Jawa Timur, sedangkan di Jogja itu di Jawa Tengah. Nah, keempat orang ini bermodalkan GPS gitu ya, berangkatlah mereka menuju Tuban. Dari Jogja ke Tuban itu memakan waktu itu mungkin juga dalam 7-8 jam gitu ya. Nah, karena waktunya mereka juga mepet itu tak banyak gitu ya. Jadi mereka berinisiatif mengambil jalan pintas melalui hutan jati lah. Bude nggak tahu tempatnya di mana. Jadi setelah Kediri katanya. Jadi kalau memutar gitu mungkin 8-9 jam gitu, tapi untuk yang jalan pintas itu 5-6 jam gitu ya, jadi 2 jam lebih cepat gitu. Tapi perjalanannya itu melalui hutan jati. Jadi udah ceritanya itu mereka berempat itu naik mobil, naik kendaraan sendiri. Waktu mereka berangkat itu jam 10 pagi. Terus mereka menyusuri hutan jati ya. Setelah Kediri itu mau ke Tuban itu ada hutan yang sangat serem gitu, yang angker gitu ya. Kenapa dibilang angker? Jadi nggak ada satupun rumah penduduk, nggak ada satupun warung. Jadi orang pun itu jarang gitu ya. Mobil itu atau kendaraan itu jarang sekali melewatin hutan jati tersebut, karena dikatakan oleh penduduk situ, oleh orang-orang yang tahu bahwa bajing loncat
terus begal, bajing loncat itu begal ya. Itu memang itu tempatnya lah gitu. Jadi kejahatan atau pembunuhan atau perampokan itu memang sudah sering terjadi di kawasan tersebut gitu. Nah, karena mereka berempat nih nggak tahu jalan, ikut GPS, jadi mereka tuh disesatkan lah, dibawa ke berpusing-pusing gitu ya, memutar-mutar gitu. Nah, biasa GPS kan selalu seperti itu. Jadi cuma doanya mereka adalah supaya tidak kehabisan bensin atau tidak kehabisan minyak, terus mobilnya nggak rusak di tengah jalan gitu ya, dan ya pokoknya selamat lah sampai tujuan gitu. Itu yang mereka menyesali gitu ya, kenapa mesti lewat situ gitu. Dan mereka juga nggak tahu sebetulnya kawasan tersebut gitu seberapa angkernya gitu, mereka tuh nggak tahu gitu ya. Jadi sepanjang jalan itu mereka berempat selalu berdoa, pokoknya nggak ada yang tidur, nggak ada yang enak-enakan di belakang lihat handphone atau apalah gitu ya. Jadi mereka semua berdoa karena udah memasuki kawasan hutan tersebut itu, hutan jati tersebut. Nah, selama 5 jam tuh mereka ada di tengah-tengah hutan gitu ya. Jadi adiknya Bude tuh cerita, katanya kita tuh mau nangis katanya. Aku tuh nangis katanya. Kok katanya, aduh gimana ini kalau nggak bisa keluar ini, nggak ada yang bisa dihubungin gitu ya. Jadi mereka berdoa, alhamdulillah ditemukan jalan pantura, jadi jalan besar gitu yang udah mulai ada penduduk, udah mulai ada warung-warung gitu ya. Pada akhirnya terus mereka sampailah ke Tuban. Nah, udah ke Tuban itu, jadi mereka tidak singgah ke rumah keluarga kita yang di sana karena ketakutan itu. Terus setelah mereka berehat, ngopi-ngopi sebentar, mungkin ada 30 menit atau 1 jam gitu. Jadi mereka memutuskan biar nggak kemalaman di hutan itu gitu ya. Jadi mereka minum kopi, terus isi bensin, cek itu ban mobil itu ya, terus semua dicek lah. Jadi siap untuk kembali lagi ke Jogja. Karena waktunya yang singkat, mereka juga memutuskan untuk ambil jalan yang tadi pagi mereka laluin. Itu memang adiknya Bude itu bilang, ya Allah, hanya kita yang tahu lah takutnya gimana gitu ya. Tapi Bude bilang, kenapa nggak ambil jalan yang pantura, yang jalan besar gitu, kenapa harus lewat jalan itu gitu. Ya karena kita harus sampai di sana lagi untuk menghadiri wisuda tuh jam pagi lah, jam berapa gitulah kan. Jadi Bude bilang, kenapa harus ke Tuban gitu ya, kalau misalnya mereka nggak ada waktu yang lebih, kenapa mesti harus melalui jalan itu, dan kenapa mesti ke Tuban gitu, kenapa nggak tinggal aja, nginep aja di Jogja gitu. Ya karena biasa ya kita kalau udah ini dengan kawan itu kadang-kadang melakukan sesuatu yang di luar jangkauan kita, di luar pemikiran sehat kita gitu kan. Jadi ya itulah yang
penyesalan atau apa ya, penyesalan gitu, kenapa dia sampai seperti itu ya. Ya sudahlah, jadi Bude kembali lagi. Jadi setelah semua dicek, terus bensin semua penuh gitu ya. Jadi mereka kembali lagi ke Jogja melalui jalan yang hutan jati tersebut. Setelah sampai di ya itu udah sampai di tengah-tengah hutan gitu ya. Aduh, kembali lagi gitu, ketakutan. Habis di situ nggak ada orang, nggak ada kendaraan lain, nggak ada rumah penduduk gitu ya. Memang, dan pada malam itu hanya kendaraan adiknya Bude saja yang melintas di daerah tersebut gitu ya. Jadi mereka berdoa untuk keselamatan ya, untuk jadi apa-apa yang mereka lihat gitu ya, ada ya pada malam itu memang mereka diperlihatkan ada kakek-kakek berjalan gitu ya. Padahal dia tahu bahwa di situ tidak ada rumah penduduk, tidak ada warung atau apapun, itu nggak ada gitu ya. Tapi yang mereka melihat ada kakek-kakek, ada seorang ibu-ibu berjalan, pokoknya banyak yang diperlihatkan gitu ya. Jadi mereka sadar bahwa itu bukan manusia, mungkin makhluk-makhluk yang kasat mata gitu ya. Jadi mereka hanya berdoa, udah nggak ngelihat kiri kanan depan belakang, pokoknya yang dilihat tuh depan aja gitu, jalan udah nggak kelihat, udah takut gitu ya, karena suasananya tuh memang itu mencekam gitu ya. Wah, itu betul-betul spot jantung gitu ya. Dalam 4-5 jam tuh mereka tuh waduh, betul-betul uji nyali di situ gitu. Dan apapun yang mereka lihat gitu ya, mereka sudah tidak boleh bercerita lagi, cuma mereka saling lihat-lihatan sesama sendiri gitu ya, bahwa ya memang ada gitu makhluk yang selain dari manusia gitu ya. Nah, sampainya mereka di jalan besar, sudah ada rumah penduduk, terus perkampungan gitu ya. Terus mereka sudah melewatin warung-warung gitu ya. Jadi mereka berhentilah untuk sekedar melepas lelah gitu ya. Jadi mereka cuci kaki, cuci tangan gitu ya, terus ngopi gitu di warung gitu ya, terus sambil bercerita gitu. Wah, katanya adiknya Bude, aduh pokoknya mereka memang tuh berempat tuh nggak ada suara gitu, nggak ada lah, musik juga nggak ada, pokoknya mereka semua diam 1000 bahasa. Nah, terus setelah di warung itu, jadi yang penjual di warung itu tanya gitu, dari mana ini adik-adik nih, semua kok perempuan semua kok berani katanya. Terus iya, kita dari Tuban katanya. Diceritakan lah dari Tuban gini. Terus katanya, alhamdulillah kalian tuh selamat gitu sampai sini. Kenapa katanya, kamu tahu nggak katanya, itu hutan larangan dan biasanya mobil-mobil besar aja yang berani lewat jalan itu katanya, itu pun harus ada 2-3 mobil gitu, nggak bisa mobil sendiri gitu, karena keangkerannya itu sudah bukan rahasia umum lagi gitu. Yang perampokan, terus yang
makhluk-makhluk gaib di situ, semua itu menyatu ya, penjahat-penjahat itu banyak di sekitar itu gitu. Dan ya alhamdulillah gitu ya, mereka langsung bersyukur gitu bahwa mereka keluar dari hutan itu dengan selamat gitu ya. Sampai sekarang cerita ini masih melekat gitu dalam ingatan adiknya Bude, dan dia juga kalau di Melayu tuh bilang serik gitu ya, tidak akan membuat atau melakukannya lagi lah gitu. Nah, kayaknya memang serem ya itu, hutannya tuh serem gitu ya. Kalau di Jawa itu memang masih ada gitu ya, hutan yang angker gitu masih ada gitu ya, yang cuma didiami oleh binatang-binatang buas seperti harimau gitu ya, Siliwangi itu harimau ya, berbentuk cerita zaman dulu gitu ya, Siliwangi yang berbentuk harimau gitu ya. Nanti Bude akan ceritakan juga pengalaman Bude melewati hutan juga. Itu tadi adiknya Bude, ini sekarang nanti Bude akan cerita kita melewati hutan yang orang bilang masih ada Siliwanginya itu. Oke, jangan lupa channelnya Bude di subscribe agar lebih berkembang lagi. Bude akhiri ceritanya Bude. Kalau kalian bilang gak serem, tapi buat Bude serem. Oke? Semoga kalian bisa terhibur. Akhirnya Bude undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.